Oke, silakan. Dewa, Abang beruang kita dengan PD-nya nih. Dia nunjuk-nunjuk serigala. Woi. Kamu kenapa nunjuk-nunjuk yang di atas? dia serigala, Chef. Jadi, Terus? selangkah-selangkah mudah-mudahan bisa mendekati serigalanya, Chef. Mudah-mudahan. Aku pede lah. Kan aku satu-satunya orang yang bikin stir Szechuan. Apalagi ini kan inspirational dish. Aku combine aja lah sesuai dengan apa yang aku mau. Stir fried apa balado sih ini? Aduh. Astagfirullahaladzim. Wah, ininya ya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak ada yang bener bikin makanan. Selanjutnya, Rachel, silakan. Giliran aku maju, aku bener-bener panik karena aku sendiri sadar bahwa semua komponen yang aku bawa maju itu masih banyak kurangnya dan aku masih butuh banyak waktu untuk bisa menyelesaikan itu dengan baik. Jadi kamu masak nasi goreng, jadi? Gak jadi, Chef. Jadi apa? Nasi cuman aku masak pakai serai, terus aku tambahin garam sama kaldu sapi. So tough. Nah, ini si Rachel ini pun nggak bisa juga pakai presto. Alot dagingnya, nggak bisa dikunyah. Rachel, ini kamu gimana masaknya? Dagingnya tadi aku presto. Presto berapa lama? Tadi 30 menit 30 menit. 30 menit itu dari daging masuk, dari daging masuk. bukan dari whistling. Bukan. Balik lagi ya, ini penggunaan presto tadi udah dijelasin panjang lebar. Kamu belum maksimal masak dagingnya sehingga satu masih alot. Terus bumbu konro kamu juga masih bau langu buat saya. Kemudian saus kacangnya itu buat saya kayak biang untuk saus kacang. Ya, jadi harusnya lebih encer dari itu kamu masak. Terus nasinya itu belum mateng nasinya. Lain kali kalau masak harus benar-benar konsentrasi dengan apa yang kita masak. Terima kasih, Rachel. Memasak itu 80% logika. Kalau saya jadi kalian tanpa pernah tahu 1, 2, 3 hidangan yang ditaruh di depan, saya akan memilih stir fry Szechuan. Kenapa? Karena dagingnya bisa kita potong kecil-kecil, artinya kalau di presto memakan waktu lebih sedikit dan sudah pasti empuk. Tapi kalau kamu sudah iga konro, artinya dia harus besar. Artinya makan waktu lebih lama. Jadi logika itu penting sekali. Chef Juna kasih masukan kalau kita masak harus pakai logika dan kalau dia jadi kita, dia akan pilih stir fried Szechuan. Aku benar-benar langsung nyesel karena di challenge sebelumnya pun aku memasak hal yang sama, aku masak stir fried dan ini adalah basic yang sama tinggal dikasih Szechuan. Di situ aku dalam hati benar-benar nyalain diri aku sendiri. Saya melanjutin apa yang Chef Juna ngomong juga. Kalian tuh mestinya lebih mikir lagi, lebih serius lagi, yang kita kasih itu makanan yang possible dibikin. Nalar kamu tuh harus jalan. Iga paling lama. Yang paling pertama kamu lakuin apa? Ya presto iganya kan. Otaknya tuh mesti jalan dulu. Jangan ngelakuin apa-apa yang lain dulu. Iganya dulu, udah nyala, udah tutup. Kamu mau ngiber kemana, mau nguber ke sini, mau mondar-mandir, mau bikin yang lain, itu possible. 30 menit minimum ya. Itu possible loh.
I'm so sorry, but I don't like your dish, Rachel. Wah, aku nih aman nih kali ini. Kayak mana? Panik apa gimana kau Rachel? Itu mulai dari nasinya perak banget, sampai geruntulan udah kayak makanan ayam. Seriously, I'm not joking anymore. Beneran loh. Please think before you doing something, and bawa ke meja, make sure it's okay gitu. Oke? Thank you, Chef. Balik ke bench, aku bener-bener menyesal sama pilihan aku sendiri dan aku terus nyalain diri aku sendiri kenapa nggak dari awal aja ya aku masak stir fried Sichuan. Ya, Rachel kayaknya memang gak layak chef buat diberi kesempatan buat melawan kita lagi. Kita lawannya mah yang masih kelihatan bagus lah atau enak lah gitu. Kalau lawan dia juga nggak perlu deh chef, skip aja. Oke, Brian, let's see. What can you make with that? Aku akhirnya maju, semoga aja lah dish aku itu nggak separah banget. Kenapa kamu pilih ini? Pertanyaan saya. Dari opsi 2 yang lain nggak familiar aja, Chef. And you familiar with this? Obviously Bracing-nya, not. Chef. Obviously not. Yes, Chef. Polentanya, Chef. No, short trip juga. I don't think you're familiar with this. Ini keluar dari prestoan sama kamu nggak dimasak lagi di pan dengan maybe aromatics, the jus, the sauce, the stock, the glaze. Kalau kamu familiar, kamu udah merem short ribsnya jadi. Terus ini apa? Cream spinach, Chef. It's more cream than spinach in it. Okay? Well. Let me guess. Stock, Yes. demi-glace, mirepoix kamu blend bareng. Yes, Chef. Ini Brian sebenarnya tahu nggak sih, harusnya kan ditiris dulu, ini di blender. Kayaknya dia udah panik kali ya, panik ini kayaknya. Brian, Yes, Chef. aduh. What's wrong adalah teknik kamu dari pertama memasak polenta. Polenta is not like risotto. Pertama-tama adalah 1:4. 1 cup polenta, 4 cup liquid. Liquid bisa macam-macam, tergantung dishnya. Tapi yang paling aman selalu saya pakai setengah 50% milk, 50% stock. Kamu taruh di stock pot, bawa dia sampai mendidih. Kamu pakai tangan kiri, pakai cup yang isi polenta karena dia granul, kamu tuang perlahan-lahan, biarkan dia ngalir seperti jam pasir, sambil kamu whisk pakai whisk. Dan terakhir, you finish it with, let's say, 2 tablespoon daripada paling banyak ya, untuk 1 cup, mungkin butter. Tapi you gotta make sure sebelum kamu masukin butter, polenta kamu itu sudah halus, sudah menjadi satu dengan the liquid. It's not gritty anymore. Short ribs, kamu nggak bisa serve seperti itu. Terlalu dry, terlalu under season, terlalu pucat. So, you have to think, hidangan ini appetizing apa tidak. Jangan ngomong bisa dijual atau tidak deh, menggiurkan atau tidak. Cream spinach is good, tapi terlalu banyak krim aja. Thank you, Chef. Gak kuat banget aku. Baru Chef Juna yang ngomong aja udah ngedown banget.
udahlah cepetan aja udah komennya, bilang aja kalau emang gak enak, ya udah gak enak, udah selesai aja udah. Brian, saus kamu tuh kentalnya kayak makanan bayi, kayak bubur bayi actually. And yang aku ngerti sama braised short ribs itu harusnya di-serve with the sauce. You want the flavor to be intense because saus itu yang paling penting dari dish ini sebenarnya. The sauce to tie everything. Sedangkan saus kamu itu, kamu bayangin ya, polenta kamu itu kental banget. Kental. Udah gitu daging kamu kering. Dan aku nggak ngerti dari tadi yang kita makan, itu semua dagingnya nggak ada yang empuk. Even Ibnu, even Rachel, even Alifa yang maju ke depan, itu nggak ada satupun yang empuk gampang dimakan. It's very tough, oke? So, ini basicnya memang udah salah menyimpang sih, Brian. Thank you, Chef. Brian, sebetulnya sangat-sangat memungkinkan dalam waktu 1 jam kamu cheating dengan menggunakan presto. Tapi setelah itu kamu masak bareng. Jadi dengan seperti itu, 1, mengempukkan dagingnya itu sendiri. 2, cita rasanya tentu akan lebih intens, akan lebih rich. Ya, jadi nanti lain kali bisa cheating dengan seperti itu. Kamu sausnya juga dapet, ribsnya itu tentu akan lebih indah, akan lebih bagus, akan lebih shiny, lebih glazy, akan lebih gelap, lebih deep warnanya. Next time, better. Thank you, Chef. Dari so far, komen-komen jurinya itu nyelekit banget. Kayak, I know Chef emang udah gagal gitu, gak usah dikasih tau lagi. Tapi ya, aku masih pingin gitu, masak lagi di sini. Jadi semoga aja aku dikasih chance lagi buat masak deh, Chef. Ragil. Selanjutnya waktuku untuk maju ke depan, menghidangkan hasil masakanku. Saat aku memasak, aku sangat nyaman memasak tipe dish seperti ini. Tetapi, hasil akhirnya sangat tidak memuaskan. Tampilan hidangan Ragil ini sangat menggugah selera ya. Polentanya itu halus dan beef ribs-nya itu banyak dan menggunung. Kayaknya ini enak. Braised short ribs. Yes, sir. Polenta. Yes. Setelah mendengar komentar kami tadi, kamu lebih confident dengan hidangan kamu? Saya kurang puas dengan kematangan short ribnya. Kalau saya ada waktu 10 menit lebih, mungkin bahkan lebih baik. Boleh diceritakan itu sausnya pakai apa? Tadi setengahnya saya pakai braised ribsnya, terus saya tambahin stok lagi, terus saya kasih roux juga. Pakai tomato paste? Pakai dikit, Chef. Pakai dikit. Iya. Seharusnya kamu udah mendapat sebuah kepekatan yang dituju itu seharusnya sudah dapat. Kamu tidak perlu pakai roux lagi. Karena waktunya udah mepet, jadi untuk dapat konsistensi yang saya mau, saya kasih roux. Kamu lihat nggak split? Iya. Tadi saya lihat juga air dari si ribsnya itu emang banyak minyaknya, makanya saya pakai cuma setengah. Jujur aja kalau dari looks, short ribs kamu paling bagus. Thank you, Chef. Tapi kalau kita makan di restoran, biasanya kalau braised short ribs nggak selalu harus ada tulangnya. Iya. Ini campur aduk ini. Ragil. Ya, Chef. 1, plating kamu oke, lumayan. Di luar dari pok choy-nya ya. Yes, Harusnya kamu mungkin pakai sayuran yang lain, asparagus, brokoli, atau kale mungkin, itu sama-sama lebih mudah juga diolahnya. Saus kamu fatty banget. Iya, Chef. Split. Di luar ekspektasi saya sih, dengan melihat tadi fisiknya ya. Kamu potongan dagingnya bener bagus, potongan daging kamu. Coba kalau kamu eksekusi dengan bagus, warnanya lebih deep, lebih shiny, Yes, Chef. harusnya jadi hidangan yang bagus. Oke, thank you, Ya. Chef. Ragil, saya sedikit beda sama Chef Norman. Plating kamu memang kelihatannya bagus. Cuman kalau saya, personally,
Apalagi kalau kamu kasih saus yang lumayan kayak soupy dikit gitu. Aku lebih suka pakai yang rada bol masuk ke dalam. Kenapa? Kalau saya pikir common sense, orang waktu nuang sausnya, waktu las, itu banyak yang ke pinggir kan? Yes, Chef. Jadi dia harus tilt the plate, kayak harus nyarok-nyarok kayak gini. Sedangkan kalau misalnya kamu kasih bawahnya tuh yang udah kayak gini terus gini, dia gampang makannya. It's for me. Untuk hasil akhirnya, jujur saya kurang suka kombinasi flavornya. Soalnya yang ada di otak saya, namanya polenta dan braised short ribs. Saya tuh pengen something kayak au jus. Jadi tuh pas makan sama polentanya, itu tuh udah enak banget gitu loh. Waktu makan makanan kamu itu bukan comforting dish, it's very greasy. Ada aftertaste yang it's not comfort, like you don't want to have another bites gitu loh. Oke, yes, Chef. Kesalahanku lumayan fatal kali ini, di mana terlalu greasy atau berminyak. Dengan adanya butter yang split di dalam sausku, itu akan sangat-sangat merusak dari keseluruhan taste dan juga experience saat itu masuk ke dalam mulut para juri. Camkan lagi, untuk sebuah hidangan kayak seperti braised short ribs dan polenta, kalian harus memikirkan komposisi. Itu dagingnya jauh lebih banyak daripada polentanya. Kamu bayangin aja, nasi dengan sedikit daging, 1 sendok. Thank you, Chef. Ragil. Aku balik ke bench dengan perasaan malu dan juga kecewa. Kalaupun aku harus gagal kali ini, aku akan sangat-sangat terima itu. Oke, silakan. Dewa. Abang beruang kita dengan PD-nya nih, dia nunjuk-nunjuk serigala, woi. Kamu kenapa nunjuk-nunjukin di atas? Dia serigala, Chef. Terus? Selangkah-selangkah mudah-mudahan bisa mendekati serigalanya, Chef. Mudah-mudahan. Aku pede lah. Kan aku satu-satunya orang yang bikin stir Szechuan. Apalagi ini kan inspirational dish. Aku combine aja lah sesuai dengan apa yang aku mau. Stir fried apa balado sih ini? Aduh. Astagfirullahaladzim. Wah, ininya ya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak ada yang bener bikin makanan.